kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dan membuat kita berbahagia pada hari ini, Senin 20 Oktober 2025. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau saat ini kami dapat kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan di hari yang khusus ini. Ini semata-mata karena anugerah-Mu yang selalu baik di dalam kehidupan kami. Tolong kami ketika mendengar firman-Mu, ajarilah kami. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 16 hingga 18 dengan judul perikop Jangan Tawar Hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudaraku, judul Renungan Oasis Fajar hari ini bukan hanya kata, tapi tindakan. Ayat 18 sebagai penekanannya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dalam teks ini, Rasul Paulus sedang menulis surat kepada jemaat di Korintus yang sedang menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam kehidupan mereka sebagai pengikut Kristus. Paulus juga menghadapi kesulitan dan penderitaan dalam pelayanannya sebagai Rasul Kristus. Sehingga teks ini mencatat surat Paulus yang memberi penguatan mereka yang sedang mengalami kesulitan. Di ayat 17 mencatat pernyataan iman Paulus yang sungguh kepada Tuhan dan dibuktikan melalui semangatnya dalam pelayanan sekalipun menghadapi kesulitan. Paulus ingin memotivasi jemaat di Korintus untuk tetap kuat dalam iman sekalipun ada di dalam situasi yang sulit. Tidak menjadi lemah, tidak tawar hati dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Paulus memandang tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman kepada Kristus dan tidak berfokus pada penderitaan itu. Ia menekankan pentingnya memandang kepada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi orang yang beriman, bukan pada kesulitan dan penderitaan
yang sementara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan kesulitan dan penderitaan yang membuat iman kita goyah. Penderitaan melalui sakit penyakit, ekonomi, maupun hal-hal yang lain. Namun sebagai pengikut Kristus, kita memiliki pengharapan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Teks ini mengajar kepada kita agar tidak berfokus dengan apa yang nampak di hadapan kita saat ini, tetapi berfokus pada kuasa dan kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak perlu memiliki kata-kata yang banyak, tetapi perlu memiliki tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus menunjukkan iman kita melalui tindakan yang nyata, bukan hanya dengan kata-kata kosong. Penegasan, iman bukan hanya sekadar perkataan, tetapi dibuktikan melalui hidup yang mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi perjalanan hidup orang percaya. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang memberi kami pengharapan dan kekuatan dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Tolonglah kami untuk terus memandang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, berbahagialah kita yang membuktikan iman kita bukan dengan kata-kata saja, tetapi melalui tindakan hidup yang mengandalkan Tuhan. Terpujilah Dia. Amin.